Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli ala rasulihil karim. Sahabat-sahabat Al-Hijrah yang berbahagia, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya, dan keriduannya, serta melimpahkan rezeki yang barokah kepada kita semua. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Sahabat-sahabat Al-Hijrah yang berbahagia, pada video kali ini, kami akan mempersembahkan pengajian ilmu tauhid bersama dengan Gus Muklason. Sahabat-sahabat Al-Hijrah yang berbahagia, mari kita simak videonya. Mudah-mudahan kita diberi kepahaman oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah dalam kesempatan siang hari ini dalam acara kuliah kita masih diperkenankan Allah bertemu dan bermuajah. Semoga apa yang nantinya kami bahas menjadikan satu ilmu yang bermanfaat terhadap kita semuanya dan khususnya terhadap anak putu kita ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin, sesuai dengan tema kita, yaitu tidurkanlah akalmu ketika saat menghadapi situasi apapun, lebih-lebih situasi yang tidak memungkinkan. Gunakanlah hanya dengan hatimu untuk merenung, meresapi, menghayati semua apa yang dihadapkan Allah, khususnya terkait masalah yang tidak sesuai dengan sifat basariah kita sebagai manusia. Dengan begitu, hatimu akan jadi netralisir, tidak ada protes, tidak ada hal-hal yang sifatnya menggoncang hati kita. Sesuai dengan cerita Baginda Musa alaihissalam ketika saat beliau menghadapi situasi yang amat genting, di mana beliau dan pengikutnya dikejar-kejar oleh kaum Fir'aun dan bala tentaranya. Di sisi lain, di depannya ada air laut, sehingga beliau dan pengikutnya itu tidak bisa lari kemana-mana. Untuk menghadapi situasi yang seperti ini, Bapak Ibu, beliau menidurkan akalnya. Beliau, padahal beliau itu adalah salah satu tokoh kaum Bani Israel, dan sudah terkenal bahwasanya kaum Bani Israel adalah kaum Allah di mana melipat
gandakan akalnya, kecerdasannya, IQ-nya, mengalahkan daripada umat-umat yang lain. Baik dari segi fisik maupun akal, Allah memberikan fadl atau kelebihan daripada umat-umat yang lain. Sehingga jangan heran jikalau kaum Bani Israel di situ sangat limpat akalnya, sangat cerdas akalnya, sehingga mengalahkan daripada umat-umat yang lain. Tetapi dengan akal itu, postur fisik yang lebih kekar, lebih besar itu tidak menjadikan kaum Bani Israel hatinya mendekatkan diri pada Allah. Justru kaum Bani Israel di situ malah kebanyakan mengakali Allah. Dalam bentuk beliau yang diutamakan akal, akhirnya terpengaruh dengan situasi hawa nafsu, sehingga hati pun juga menjadi hati yang sombong. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kita manusia dihadapkan Allah dua hal, itulah sifat basariyah dan sifat basiroh. Manakala dalam diri kita sifat basariyah lebih dominan, maka jelas akal ini yang dipergunakan untuk mengalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala dalam diri manusia didominan oleh sifat basiroh, maka akal pun akan jadi tertidur dan hati punya etika berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, ketika saat beliau Nabi Musa alaihissalam pada waktu itu menghadapi Sikon yang amat genting bersama pengikut-pengikutnya, manakala beliau yang dihadapkan akal, maka Allah tidak akan memberikan solusi untuk keluar dari jebakan, jeratan kaum Bani Israel yang dipimpin oleh Raja Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Beliau akan terpendam di dalam gubangan, kepungan Fir'aun dan bala tentaranya. Beliau akan mati meninggal di tempat di mana mereka berada. Itu manakala beliau memenangkan akal dan mengalahkan hatinya. Berhubung beliau akalnya selimpat apapun akalnya, beliau tidurkan, maka Allah memberikan satu wahyu terhadap beliau sesuai dengan surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat 63. Bisa kita buka surat Asy-Syu'ara ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aukhayna ila Musa anidrib bi'asokal hajar. Ketika situasi yang amat genting, berhubung Nabiullah Nabiullah Musa meletakkan akalnya, mendahulukan hatinya, berarti
beliau hatinya mengepentingkan pandangan akhlak ilahiyah, maka disitulah Allah berfirman. Allah memberikan wahyu terhadap Musa. Musa, pukullah air laut itu dengan tongkatmu. Ketika air laut itu dipukul, famfalako, fakana kullu firkin kataudil azim. Artinya, ketika Nabiullah Musa ini memukul tongkatnya di air atau di laut itu, maka terbelahlah air laut itu berkeping-keping, sehingga kepingan itu menjadi segumpal gunung. Artinya itu menjadi satu jalan. Apa maksudnya seperti ini, Bapak Ibu? Ketika saat Anda mengalami situasi terjepit, ya, terkait apapun ini tanpa terkecuali, apakah ada kaitannya dengan rumah tangga yang berhubungan dengan ekonomi ataupun apa saja, akal tolong tidurkanlah, ya. Berarti jikalau akal itu ditidurkan, maka hanya hati yang berbicara. Ketika hati berbicara, berarti hati hanya melihat Allah semuanya yang terjadi. Memang kita manusia tidak menginginkan satu ekonomi jeblok, satu ekonomi kekurangan. Tetapi Allah pasti suatu saat akan menghadapkan hal itu. Walaupun kita orang kaya, kaya atas segala-galanya, apa kaya ilmu, kaya harta, kaya anak, dan kaya yang lain-lainnya, suatu kondisi yang sangat buruk. Manakah hal itu? Hatimu hanya melihat Allah, maka hatimu tidak akan pernah protes. Karena apa? Semua ketahuilah hanya karena Allah. Situasi apapun, di situ hanya karena Allah. Apapun itu, mohon maaf, apapun tanpa kecuali. Ada dua hal tentang masalah yang dihadapkan Allah pada diri kita. Pertama, terkait masalah zaman atau masa. Di situ ada masa sulit, di situ ada masa senggang. Yang kedua, masalah makan. Masalah makan adalah tempat. Kadangkala tempat itu memungkinkan, tempat itu tidak memungkinkan. Lah, kedua pos ini suatu saat pasti akan dihadapkan kita. Kadangkala masalah tempat, gitu. Kita punya rumah, kita tidak punya rumah. Ada yang punya rumah, rumah pun itu kadang-kadang rumah gedong, ada juga rumah reot atau rumah gediek. Loh, manakala hatimu melihat Allahnya, kau tidak akan pernah mengeluh. Sebab mengeluhmu itu, andai kata kau menghadapkan akal, pasti akan mengeluh. Karena dituntut oleh sifat basariah lewat nafsu-nafsiyahmu untuk menjadi yang lebih enak. Ingat, nafsu itu mengajak hal-hal yang lebih mewah, lebih enak. Kau akan goncang, hatimu akan protes terus. Manakala suatu saat kau dihadapkan tempat yang kurang nyaman, zaman yang serba kekurangan, dan itu akan menjadi nilai negatif hatimu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru
dengan adanya perintah untuk menidurkan akal, hatimu harus terus berkumandang munajat pada Allah. Sebab dengan begitu kau akan dijaga oleh Allah, dan Allah pun tidak akan membiarkan kau dalam situasi terpuruk. Pasti kau akan diberikan satu masa atau zaman yang lebih baik. Cuman berhubung manusia itu ora patek gelem sabar, menungso ora patek gelem nunggu beberapa waktu, itulah sehingga manusia kesusu protes hatinya, baik terhadap siapapun. Justru protesmu itu menjadikan hatimu tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, barang siapa hatinya bertambah jauh pada Allah, maka hatinya pasti tambah dekat terhadap nafsu. Dan barang siapa hatinya jauh dari nafsu, dia akan bertambah dekat pada Allah. Ibarat kata pepatah, siapa yang lari ke barat, maka arah timur lebih dijauhkan. Siapa yang lari ke timur, maka semakin jauh arah barat yang kau tinggalkan. Siapa yang hatinya selalu mendekatkan diri pada Allah lewat munajatnya, zikirnya, maka dalam dirinya secara otomatis Allah akan menjauhkan hatimu dari kesenangan dunia. Itu pasti. Makanya tolong dari segi apapun menghadapi situasi sikon, tempat apapun, takdir apapun, tidurkanlah akalmu, gunakanlah hatimu untuk melihat bahwasanya semua itu semata-mata karena Allah. Itulah Bapak Ibu hadirin yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Pesan yang terakhir saya adalah, jangan pernah kau bangga dengan akalmu walaupun kau secerdas apapun. 1. 2. Sering-seringlah akalmu kau tidurkan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.